Selamat datang di Bahasa Sepak Bola. Kali ini kita akan bahas tentang permasalahan yang terjadi setelah kekalahan timnas Indonesia atau kegagalan Indonesia melaju ke Piala Dunia. Jadi ada banyak sekali perdebatan, ada yang saling menyalahkan terkait kekalahan atau tidak melajunya timnas Indonesia ke Piala Dunia. Mari kita bahas. Yang pertama adalah yang gue mau bahas adalah terkait cuitan dari Bung Toel atau pengamat sepak bola tersebut yang mengatakan bahwa kegagalan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia adalah salah kita semua. Ya menurut gua itu ada benarnya juga ada salahnya. Kenapa gue bilang ada benarnya? Nah kita harus juga cek ya lebih dalam seperti apa. Karena ya ini juga ada problem dari pelatih sebelumnya di mana pelatih sebelumnya sudah oke ternyata ada pergantian yang menyebabkan kita tidak sepenuhnya mendukung pelatih Kluivert ya. Yang gue lihat ketika kita kalah lawan Arab ya, ataupun sebelum-sebelum itu kita sebagai pendukung ataupun fans timnas itu tidak 100% ketika kita mendukung Sintayong di bawah kepelatihannya di timnas Indonesia. Berbeda dengan Kluivert, Kluivert sepertinya tidak diberikan dukungannya dari fans timnas 100%. Jadi itu yang menurut gua mungkin ada benarnya di mana kita menunggu kesalahan atau kegagalan dari Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia dan itu sebenarnya tidak disarankan. Gue juga tidak mau seperti itu karena menurut gua kalau misalnya kita wah kita menunggu kegagalan nih, menunggu blundera si Patrick Kluivert sebenarnya ini bukan salah Patrick Kluivert. Ini bukan salahnya dia sebagai pelatih karena dia datang menerima job ya karena dari pihak PSSI kan memang mencari sebuah kiper, mohon maaf, sebuah pelatih yang yang ingin membawa timnas Indonesia itu melaju lebih tinggi di Piala Dunia. Nah itu bukan salahnya Patrick Kluivert, tapi dari sisi PSSI menurut gua. Dan Patrick Kluivert ya hanya jobnya sebagai pelatih yang memaksimalkan skuad yang ada agar bisa melaju ke Piala Dunia. Kita harus putuskan di situ, kita harus stop di situ karena kalau kita terkait siapa yang disalahkan, ya menurut gua paling besar yaitu ada di PSSI. Walaupun menurut gua kita punya andil, ada andilnya adalah kita tidak memaksimalkan dukungan kita ke pelatih ini karena kita berharap dia ada blunder, kita berharap bahwa ada kesalahan dari dia yang akhirnya ya mungkin dijabah sama Tuhan dan kalah di Arab itu. Dan pada saat kita kalah di Arab, kita merasa pesimis dan sudah mengejudge dia sudah buruk dan lain-lain. Ya gue juga mengejudge dia buruk, cuman mungkin itu adalah salah satu yang dianggap Bung Toel bahwa kita perlu disalahkan karena kita tidak mendukung 100% timnas kita saat ini dengan alasan karena pelatihnya bukan pelatih Sintayong atau sebelumnya. Kalau dari gua ya gua lebih prepare pelatih sebelumnya gitu. Tapi baik lagi Kak, permasalahan pelatih dari dulu itu dipolitisasi. Dari setiap ketua umum baru pasti akan ada pelatih baru yang dimana dia percayain. Jadi gua agak capek gitu loh kalau terkait masalah kita menyalahkan pelatih. Coba kita runut deh dari masa Alfred Riedel kita gimana sangat senang cara bermainnya di Piala AFF 2010, bagus dan lain. Tiba-tiba 2011 digantikan. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba digantikan saja padahal performanya Alfred Riedel di AFF tersebut bagus. Menurut gue pada saat itu juga kita punya peluang untuk melaju lebih tinggi juga di kualifikasi Piala Dunia waktu itu, tapi tiba-tiba diganti. Digantinya gue rada lupa apakah itu yang dari Argentina atau langsung ke Wilmsbergen.
Dan yang menurut gue Wingsbergen itu ketika melatih ya, jadi karena sebelumnya setahu gue tuh ada pelatih juga yang didatangkan sama PSSI, tapi dia gagal, terus tiba-tiba Wingsberger masuk dengan beberapa skuad pelatih yang ada di Indonesia seperti Rahmat Darmawan, seperti eh, Jackson Aftiago yang masuk ke jajaran nasi Wingsberger. Cuman problemnya satu, kayaknya sama sih kayak sekarang. Masalahnya ada kesenjangan ataupun ketidakharmonisan di dalam ruang ganti. Itu sama. Jadi akhirnya cuma berapa dua laga kalau nggak salah. Karena ketidakharmonisan akhirnya dipecat. Akhirnya Jackson Aftiago yang maju ke eh, kursi pelatih. Oke, berjalan waktu ternyata tidak ada yang sanggup. Rahmat Darmo juga tidak sanggup. Akhirnya berganti. Kita menemukan satu filosofi atau satu pelatih yang saat itu memang lagi hype-hype-nya di mana Spanyol itu menguasai dunia dengan sepak bolanya di mana kita mencoba untuk merekrut pelatih Spanyol di mana menurut PSSI waktu itu, pelatih Spanyol ataupun gaya bermain Spanyol itu mirip dengan timnas Indonesia di mana orang yang kecil-kecil bisa main 1-2 Nah itu gue juga berpikir, oh iya, kayaknya ini adalah benar gitu loh, untuk filosofi yang benar. Dan akhirnya pada saat itu kita menemukan namanya filosofi Villanesia ya. Mungkin boleh dikoreksi kalau salah. Villanesia oke, gini-gini dari bawah ke atas di cara ini diterapkan semuanya. Yang pada saat itu kita rekrut adalah Luis Milla. Luis Milla adalah pelatih U21 yang membawa Spanyol juara di Eropa. U21-nya ya. Kayak David De Gea, Jordi Amat itu dilatih sama Luis Milla. Ya, itu dibawa sama PSSI dengan segambreng CV-nya yang bagus itu ya. Menurut gue oke, walaupun mungkin 1 tahun itu bermasalah terkait dia masalah lagi ya bahasa yang tidak terlalu fasih bahasa Inggris juga. Jadi kita ada namanya translator juga gitu ya, itu Bang Bes yang mentranslator ke pemain. Dan menurut gue tidak ada masalah. Selama setahun itu oke, memang adaptasi mungkin dari segi permainan, dari segi taktik yang belum bisa dikuasai sepenuhnya oleh semua pemain Indonesia. Karena taktik pada situ ya sudah modern, kita masih usung, masih mengharapkan bahwasanya pemain dari sayap dan lain-lain dan dibawalah sama Luis Milla terkait taktik seperti apa bermain sepak bola modern. Itu sangat efektif. Efektifnya itu terbukti. Mungkin di Piala AFF atau SEA Games itu tidak terlihat sama sekali ya. Tapi pada saat di Asian Games di mana kita menjadi tuan rumah pada saat itu luar biasa permainan timnas Indonesia. Kita melawan, mungkin boleh dikoreksi OEA kalau nggak salah ada atau negara lain. Kita di perdelapan final. Itu bagaimana gemuruhnya di stadion Cikarang. Kita bisa membalikkan keadaan, bisa menyamakan kedudukan. Itu yang sangat superior. Kita bermain high press, tidak main bertahan high press. Kita bisa menahan dan kita menyamakan seri dua sama di menit terakhir yang itu jarang dilakukan timnas Indonesia melawan timnas Arab. Misalnya di Emirat Arab gitu. Nah, itu yang menurut gua sangat kita kagumin bahwasanya ini bisa menjadi level tingkat satu tingkat lebih tinggi lagi. Kalau kita meneruskan timnas saat itu. Kita sudah punya prestasi itu, tapi baik lagi, ketika pergantian PSSI atau ketua umum PSSI dan jajarannya, pergantian pelatih juga harus dilakukan. Walaupun pada saat asesmen untuk perubahan pelatih itu dari Luis Milla datang untuk mempresentasikan terkait hal bla 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 terkait prestasi dan lain, namun tetap tidak dipilih oleh PSSI dan PSSI lebih milih untuk merekrut Sintayong yang dimana dia ada CV dia bisa membawa timnas Indonesia melaju ke level yang lebih tinggi. Yang gue perlu catatkan di pada saat itu, Luis Milla bilang dia tidak bisa menjamin untuk mendapatkan piala karena dapat piala itu tidak mudah, harus dari bawah ke atas, harus dari
umur paling kecil harus diterapkan terkait filosofi ini sampai besar. Jadi yang akan mendapatkan hasilnya itu nanti 10 atau 20 tahun kalau misalnya ini diterapkan. Tapi De Sintayong dengan yakin bahwa kita akan bisa bawa piala. Dengan pedenya Sintayong akhirnya Ketua Umum pada saat itu ya merekrut Sintayong gitu. Dan Sintayong pada saat itu juga tidak banyak didukung oleh fans Indonesia karena berpikir ini kayak tidak bakal cocok, apalagi bahasa dan lain-lain. Itu menjadi kritikan dari fans timnas Indonesia. Tapi Sintayong membuktikan dengan kerja kerasnya di lapangan banyak sorotan dari media terkait dia melatih dari hal kecil ke pemain timnas, hal-hal seperti passing, seperti shooting, itu benar-benar diajarin dari nol. Yang harusnya itu diajarkan oleh pelatih-pelatih SSB. Ternyata pelatih-pelatih SSB kita tidak bisa maksimalkan itu ke pemain-pemain kita. Ya tidak tahu ya kenapa bisa ada tidak adanya ya misalnya tidak adanya terkait bagaimana cara passing yang benar, holding yang seperti apa. Nah itu yang menurut gue harus dievaluasi dari PSSI. Ketika kita memasuki eranya Sintayong, kita awal-awal tidak menyukai Sintayong, akhirnya kita menyukai Sintayong dari cara bermainnya ternyata kecepatan apa Spartan bermainnya. Cara bermain kita memang melihat dulu lawan bagaimana bermain. Jadi kita melakukan counter itu menurut gua udah sangat efektif, sangat bagus saat ini untuk Indonesia yang ingin mencari cari level yang lebih tinggi. Itu sangat bagus walaupun di era pertamanya mungkin di Piala AFF pertamanya Sintayong itu masuk final doang tapi permainannya tidak terlalu bagus, tapi dia memotong generasi. Nah, itu yang harus diapresiasi. Dia memotong generasi, satu generasi dia bawa U23. Hampir pemain-pemain muda dan yang tidak pernah diketahui oleh publik. Mungkin satu dua yang diketahui publik, tapi selebihnya dia membawa skuad timnas dengan era baru di mana tidak ada pemain senior yang biasanya masuk langganan timnas dan itu dia coret semua. Itu cukup bagus, cukup menghibur, kita apresiasi, melaju terus sampai di mana kita di Piala Asia. Piala Asia kita juga tidak menyadari kita bisa menyimbangkan loh. Gue bisa bayangkan tuh kita menyimbangkan permainan Jepang pada saat itu permainan Irak di babak pertama. Babak pertama kita bisa mengimbangi semua klub apa negara-negara yang sudah menguasai ataupun langganan di Piala Dunia. Itu sangat-sangat amazed menurut gua walaupun cuma babak pertama lawan Australia kita bisa ngobok-ngobok mereka. Tapi walaupun cuma babak pertama, babak kedua kita kendor. Ya kendor karena apa? Stamina dan mental. Nah itu yang perlu diperbaiki. Akhirnya pada saat di kualifikasi Sintayong untuk mencoba memperbaiki itu datangnya Jordi oh mau jadi sebelumnya. Sain Matimana, terus juga Sandy Walsh itu didatangkan oleh PSSI untuk skuadnya si Sintayong. Sintayong dengan adanya penambahan itu dia agak mencoba beralih dengan formasi yang lain, mencoba 4-4-2 tapi akhirnya belum berhasil, akhirnya tetap dipakai dengan 3-5-2. Ya sampai dia dipecat dia memakai itu dan menurut gua oke bagus. Walaupun dia di awal pada saat lawan Irak di kandang Irak kalau nggak salah kita dibantai 5-1 setidaknya itu dari Sintayong melihat apa yang kurang yang lain akhirnya diperbaiki di pertandingan sebelumnya di mana ada pemain baru masuk akhirnya timnas Indonesia melejitlah namanya di seluruh fans timnas Indonesia. Bahkan yang biasa tidak menyukai sepak bola akhirnya menyukai sepak bola karena banyaknya naturalisasi atau diaspora yang direkrut oleh PSSI dari Belanda. Itu menyebabkan banyaknya fans timnas datang. Sintayong memanfaatkan itu dengan baik. Ketika ada penambah tuh dia menerapkan ke sistemnya dan semua pemain-pemainnya yang pada saat itu direkrut oleh PSSI dari Belanda untuk finalisasi itu sangat cocok dengan sistemnya Sintayong dan pemain juga tidak banyak yang mengeluh sampai akhirnya kita bisa perform, kita bisa berhasil di kualifikasi round 2 kita di peringkat 2 dan melaju ke kualifikasi round 3 di mana kita berharap kita bisa melaju ke
Piala Dunia. Pada saat itu kita tidak mengetahui ternyata kita masuk grup neraka. Kita dengan PD-nya. Tapi pada saat sudah adanya undian, ternyata kita masuk ke round 3 dengan grup neraka. Ada Jepang, ada Australia, Arab Saudi, dan itu benar-benar grup neraka menurut gue. Susah untuk maju, dan tapi kita tetap optimis dengan squad ini gitu. Dan PSSI juga menambahkan naturalisasi diaspora yang dari Belanda untuk bisa bermain untuk timnas Indonesia, dan itu sangat bagus sekali. Kita tidak bermain, mungkin bukan break. Kita mungkin ya tidak bermain cukup bagus, tapi setidaknya kita mendapatkan hasil yang bagus, yaitu kita seri lawan Arab, terus kita seri lawan Australia di GBK, dan kita, walaupun itu yang penyesalan banget bagi seluruh fans timnas Indonesia di Bahrain, seharusnya kita menang, tapi kita agak dicurangin wasit, di mana menit added time-nya ditambah menjadi 3 menit yang harusnya di 96 sudah habis, dia tambah lagi. Yaitu menurut kecewaan, dan akhir puncaknya adalah di lawan Cina, di mana kita kalah 2-1 dan menyebabkan banyaknya friksi yang terjadi timnas, kata beberapa pengamat. Yang menyebabkan itulah Sintayong diganti. Itu diganti karena banyak pemain tidak setuju dan lain, karena bahasa dan lain. Menurut gua, mungkin yang gua harus garis bawahi terkait bahasa. Oke, bahasa memang penting sekali buat mereka karena mereka dari Belanda dan kita juga tidak bisa berbahasa Inggris. Oke, baik. Tapi buktinya pemain-pemain naturalisasi sebelumnya dia paham kok. Dia bisa menerapkan sistemnya si Sintayong kayak Nathan Choaon, Rafael Struijk. Itu bisa kok. Ivar Jenner bisa kok. Kenapa? Yang pada saat itu baru-baru masuk itu menyalahkan terkait bahasa. Baik lagi kan, itu apakah benar atau tidak ya gue nggak tahu. Karena itu menjadi kunci utama untuk pergantian si pelatih ini. Walaupun gue kritik Sintayong sudah lama di Indonesia, dia belum bisa bahasa Indonesia. Tapi dengan lu bilang bahasa pada saat di timnas itu menurut gua menjadi pertanyaan. Karena di squad sebelumnya ataupun naturalisasi sebelumnya nyaman aja, tidak ada masalah, tapi tiba-tiba lu permasalahan itu. Itu harus perlu diperdebatkan. Oke, kita terus menang 2-0 lawan Arab Saudi, dan itu memberi kepercayaan kita untuk bisa melaju langsung ke Piala Dunia tanpa mengikuti round 4, dan gue juga yakin kita bisa mengalahkan Australia di Australia, dan kita bisa ngambil poin dua match selanjutnya kayak Bahrain lawan Australia, Bahrain lawan Cina, itu gue sangat yakin gitu. Tapi tiba-tiba pada saat Piala AFF gagal, dan Cinta yang dikasih squad dengan tidak adanya pemain naturalisasi, dengan pemain U23 malah di AFF tersebut. Dia disalahkan terkait AFF gagal, terus tidak bisa memberikan kontribusi maksimal di kualifikasi round 3, dan permainannya hanya mengadakan counter. Dan itu menurut gua agak disayangkan. Ada hal terkait dikambing hitamkan Sintayong terkait kursi panasnya di pelatih timnas Indonesia. Yang menurut gua ya itu tidak harus diperdebatkan kayak di Piala AFF kan, karena U23 kita hanya biar ya menjadi ikut serta aja gitu. Kenapa harus diperdebatkan gitu loh. Dan terkait yang menjadi bahasan terkait bahasa, nah itu yang menurut gua belum bisa menganalisis lebih dalam ya, karena gua hanya kalau misalnya berdasarkan bahasa kayak gitu, kayaknya nggak ada masalah deh. Ferdo nggak ada masalah kok. Ragnar pun oke-oke aja. Kenapa tiba-tiba ada Baja, AJ saja nggak ada masalah? Itu jadi problem. Apakah benar karena bahasa, atau karena ada pemain yang baru direkrut atau direkrut PSSI tidak masuk skemanya Sintayong? Nah, itu harus dipertanyakan menurut gua. Harus benar-benar diperjelas, karena kayak sekarang udah selesai, harus itu diperjelas karena ini menjadi kunci masyarakat bertanya-tanya. Alasan apa yang lebih detail di mana Sintayong diganti? Dan yang bikin gua sakit hati adalah PSSI memutuskan untuk pergantian itu berdasarkan arahan ataupun
masukan dari pengamat sepak bola. Pengamat sepak bola seperti apa? Nah, ini gue agak bingung ya. Masa pengamat sepak bola yang mengharuskan bahwasanya bermain sistem menyerang, sistem enak dilihat tontonnya. Ya karena kan kita saat ini membutuhkan kemenangan untuk langsung maju ke Piala Dunia, bukan untuk permainan cantik. Dan kita membutuhkan ada pengalaman, pengalaman di Asia, pengalaman untuk melaju ke Piala Dunia. Itu yang kita perlukan, bukan pengalaman yang oh dia harus bermain cantik. Kalau kayak gitu nanti setelah kualifikasi Piala Dunia kita misalnya gagal, lu mau ganti is okay. Atau misalnya kita masuk ke Piala Dunia dan lu mau cari yang lebih baik buat nanti kita biar bagus di Piala Dunia, silakan gitu. Menurut gua itu kayak gitu. Setidaknya ini nyampe selesai dulu ke pelatih ini baru lu ganti. Tapi tidak, ini langsung diganti. Alasannya karena kita punya peluang bagus untuk masuk kita maju ke round berikutnya lah. Menurutku itu menjadi tanda tanya. Bagus gimana nih gitu loh. Untuk peluang lebih tinggi untuk masuk ke Piala Dunia akhirnya gagal juga kan gitu. Balik lagi karena beberapa pengamat menurut gue tidak melihat secara luas. Secara luasnya apa? Terkait animo penonton, animo fans timnas, bagaimana mendukung skuad ini, terus juga pengalaman di Asia. Mancini aja, dia gagal kok di Arab Saudi. Tuh, Mancini, dia tidak pernah memegang skuad negara Asia loh. Dia membawa Italia nggak di Euro, tapi akhirnya gagal kan lah di Arab Saudi. Nah, balik lagi. Kita bukan berpikir untuk bermain cantik, kita harus bagaimana untuk menyerang, tapi bagaimana kita memposisikan untuk mencari poin untuk melaju ke berikutnya. Ini turnamen loh, turnamen untuk kita mencapai ke Piala Dunia. Nah, itu tidak dilihat dari PSSI. Tidak dilihat secara luas. Jadi hanya mengandalkan bahwa memang kita terlalu jelek, kita tidak bisa maju. Nah, salah menurut gua. Kita memang harus main seperti ini untuk melaju ke Piala Dunia. Kita main bertahan, counter, dan kita mendapatkan peluang itu mencetak gol ya langsung gol gitu loh. Nah, oke. Kita langsung tiba-tiba diganti karena yang gue dengar pengamat sepak bola apa namanya menyarankan untuk mengganti ya ganti oke gue ganti gitu. Ganti walaupun gue rasa ada penyesalan, rasa kesal juga gitu loh. Digantilah oleh Patrick Kluivert. Banyak perdebatan Patrick Kluivert punya apa sih apa dan lain-lain. Itu gue juga permasalahkan. Kluivert datang gue permasalahkan karena dia tidak punya CV bagus di timnas, di klub juga tidak ada, di Curacao itu ternyata agak jelek, dia hanya bisa membawa pemain tapi untuk sistem bermain tidak bagus. Tapi menurut gua, ketika Pastur datang itu membuat agak lega sedikit. Wah, ada Pastur datang, gue lihat CV-nya bagus, ternyata punya kayak gini-gini, it's okay, no problem. Menurut gua ya udah kita berjalan, kita dukung pelatih ini terbaik. Walaupun di gue juga ngerasa wah ntar juga bakal blunder gitu. Karena lihat dari Kluivert tuh tidak percaya diri. Menurut gue tidak pede sebagai pelatih timnas Indonesia. Kayak agak keraguan atau kayak kurang maksimal menurut gue ya. Kalau Pasu tuh kayak ngeliat rasanya dia harus begini-gini. Nah, itu kalau di Kluivert tuh agak kurang. Mungkin personalnya kayak gitu. Yaudah berjalan waktu kita masuk ke round 4. Walaupun dengan tertatih kita kalah 5-1. Dibantai ya. Dibantai Australia 5-1. Dibantai Jepang 6-0. Titiknya menurut gue di Jepang. Lawan Jepang kita kalah 6-0 tanpa shoot. Baik. Tanpa shoot 0. Itu harus menjadi catatan. Karena menurut gue agak-agak memalukan sih. Kita tidak pernah ada. Kita 0 shot gitu loh. Dan kita dibantai 6-0 lawan Jepang. Itu menurut gue agak memalukan. Walaupun banyak pengamat bilang, ah, ya udahlah itu agak amal ya. Ya menurutku tetap itu menjadi concern gitu. Terus lanjut kita ke round 4, tapi sebelum kita ke round 4, kita melakukan uji coba. Uji coba yang menurut gue lucu adalah PSSI memberikan lawan yang bukan kriteria timnas yang akan kita hadapi, yaitu Cina Taipei, Lebanon. Oke, Lebanon memang masuk, tapi Cina Taipei buat apa ya? Buat apa PSSI? Cina Taipei itu bukan timnas yang akan kita hadapi gitu. Kriteria timnas yang kita hadapi tidak ada Cina di situ, tidak ada Korea gitu loh. Harusnya cari yang memang Arab gitu, dari negara-negara Arab gitu, Kuwait ke apa. Jadi biar kita maksimal ya. Kalau misalnya Kuwait nggak bisa apa yang lain gitu. Itu yang agak gue kecewa. Baik lagi kan, kenapa gue bilang kecewa? Karena Clifford dan tim tidak tahu,
tidak tahu kondisi di negara, permainan negara seperti apa, permainan Irak seperti apa, itu tidak mengetahui, gue yakin. Dia mengetahui dari segi video. Video itu menurut gue belum tentu bisa maksimal, belum tentu itu video pemain-pemain yang akan mereka hadapi nanti. Itu benar-benar berbeda gitu. Makanya kita butuh pelatih yang emang sebenarnya pengalaman di Asia gitu. Yang gue cukup kecewa itu makanya kenapa dipecat. Gue bukan menjelekkan pelatih Kluivert karena dia tidak punya Eee, CV bagus, tidak, karena menurut gua kita punya pengalaman, pengalaman di Asia, bukan lu punya pengalaman di semua Eropa dan lain-lain, bukan. Karena Mancini gagal kok, kita butuh yang emang pengalaman di Asia untuk membawa timnasnya melaju ke berikutnya gitu. Nah itu kan terlihat pada saat lawan Arab Saudi ternyata blunder. Dia berpikir, "Oh sudah bagus nih skuadnya saat ini, di line up ini, bagus." Tapi kan dari fans timnas saja bisa melihat gitu loh. Wah, nggak akan maksimal nih. Benar terbukti kan? Karena tidak adanya intensitas tinggi, karena kaget, terus juga tidak adanya klop satu lini ke lini lain, tidak ada kesatuan menurut gua ya. Akhirnya gagal di situ dan kecewaan fans timnas dari situ dan muncaknya adalah pada saat kita kalah lawan Irak. Menurut gua permainan lawan Irak itu sangat amazing. Kita bisa menguasai 90 menit melawan Irak itu menurut gua pertama kali ya, gua nggak pernah melihat karena biasanya kita counter, itu pertama kali dan gua cukup bagus karena ya baik lagi kesalahan satu itu bisa menjadi bumerang ya ketika Ridho salah antisipasi ya udah blundernya itu ya udah langsung jadi bumerang gitu loh. Nah, situ setelah selesai banyak menyalahkan Kluivert. Ya menurut gua kesalahan itu bukan dari Kluivert, Kluivert hanya menjadi pelatih yang direkrut oleh PSSI. Baik lagi, ya kita harus menyalahkan ya federasi, federasi yang memilih untuk pergantian tersebut. Ya, kita harus menyalahkan federasi. Menurut gue tidak boleh menyalahkan Kluivert. Kluivert hanya sebagai pelatih walaupun dia punya andil di mana Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia dengan blundernya dia melawan Arab Saudi. Yaitu dia juga harus tanggung jawab. Dia harus mengundurkan diri. Ya, gue berharap itu dan PSSI juga harus mengganti dia. Ya, berharap tapi tidak semua untuk diganti. Mungkin Pastur masuk karena ini agak agak disayangkan. Gue nggak suka dengan lu ganti setiap ketua umum lu ganti, lu ganti, lu ganti. Karena menurut gue udah di Pastur udah punya itu. Jadi Clifford diganti, Pastur yang naik menurut gue. Dan kita harus berbicara banyak di Piala Asia nanti. Itu menurut gue ya. Itu yang mungkin yang bisa gue eh, kasih tahu ke kalian terkait mungkin ada ya kebenaran bahwasanya ya kita ada disalahkan. Ya salahnya dari kita juga karena kita tidak mendukung 100% pelatih Clifford ini, kita selalu mencari kesalahan pelatih Clifford ini. Ya, itu mungkin salah satunya ya. Jadi doa kita tidak tersampaikan karena setiap kita ucapkan atau pikirkan bahwasanya kita ketidakpercayaan sama orang tersebut ya hasilnya gagal kayak gini ya kita yang menjadi eh, imbasnya gitu loh. Yang mendapatkan hasilnya ya kita juga gitu, kita tidak masuk ke Piala Dunia gitu. Itu sih gitu loh. Nah, untuk kalau misalnya tidak sepenuh disalahkan, ya itu baik lagi kan tadi gue bilang. Kesalahan elementer ini sebenarnya dari awal ketika ada pergantian ini yang menyarankan pergantian siapa ya? Ya mereka-mereka lah, ya kalian tahu lah. Kayak pengamat-pengamat itu menyarankan mengganti dan kita bisa masuk ke level lain kalau bisa mengganti pelatih. Nyatanya kan tidak berhasil. Tidak melaju sampai ke Piala Dunia juga gitu loh. Dan sekarang bilang mereka, ya udahlah kita menatap untuk Piala Asia nggak bisa. Kalian harus bertanggung jawab juga terkait nih. Menurut gue pertanggung jawaban dari sisi kalian yang menyarankan untuk diganti dengan yang lain, yang filosofinya menyerang. Mereka gue tidak melihat mereka tidak melihat secara penuh bagaimana kita butuh pelatih yang pengalaman di Asia. Bukan masalah di taktik. Gue bilang bukan masalah taktik, pengalaman di Asia itu perlu. Karena setiap pelatih yang biasanya megang Asia dia tahu cara bermain A, B, C, D. E. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan terkait eh,
alasan gua apa namanya, pernyataan gua gitu, sikap gua, ya menurut gua tidak bisa disalahkan gitu, si Patrick Kluivert tidak salahkan penuh gitu. Yang salahkan penuh ya harusnya PSSI gitu. Ya sudah sekarang Patrick Kluivert harus menanggung kesalahannya ya, mau dipecat ya silakan pecat, gue juga nggak masalah gitu. Tinggal bagaimana skuad pelatih ini jangan sampai semuanya dirombak semuanya gitu. Patrick apa namanya, Pastur harus tetap ada gitu, dia mungkin maju masuk ke atas gitu, dinaikkan menjadi pelatih utama, ya selebihnya ya Patrick Kluivert aja ditendang gitu loh. Walaupun gue juga sayang, bukan sayang, gue juga rada kasihan karena dia hanya sebagai kambing hitam gue bilang. Selalu pelatih itu jadi kambing hitam setiap ketua umum PSSI. Kambing hitam dia salah. Ini Sintayong juga kayak gitu. Sintayong, kamu ini salah nggak bisa bahasa Belanda. Dia taktiknya terlalu bertahan. Disalahkan juga kan pelatih. Padahal kan yang bermain di lapangan adalah pemain. Ayo. Jadi ya menurut gua ya patut disalahkan sepenuhnya ya PSSI yang mengganti yang terlalu yakin bahwa ketika pergantian pelatih ini akan menjadi Indonesia masuk ke Piala Dunia. Nah, itu harus dikritik dan harus dipertanggungjawabkan oleh PSSI. Itu pendapat dari gua. Jadi kita sebagai timnas Indonesia, fans timnas Indonesia harus bersikap objektif. Kita harus mendukung semuanya yang ada di skuad timnas saat ini. Kita harus memberikan apresiasi mereka selama di round 4 ini, dari round 3 mungkin yang baru masuk ke round 4, kita apresiasi mereka. Jadi jangan ada yang mendiskreditkan mereka dari Beckham, Klok, Sayuri, jangan mendiskreditkan mereka. Mereka mungkin juga ingin memberikan yang terbaik tapi tidak maksimal gitu loh. Jadi kita jangan mendiskreditkan mereka, kita harus mendukung mereka. Karena bagaimanapun ya mereka ya orang Indonesia yang harus kita dukung ketika main di timnas Indonesia gitu. Karena kan pemilihan pemain itu dari pelatih baik lagi. Bukan dari mereka keinginan mereka juga. Sebenarnya mereka juga ingin cuman kan pemilihan pelatih. Kalau pelatihnya suruh masuk ya suruh masuk gitu. Oke, kita jangan ada menyalahkan para pemain. Menurut gua tidak etis. Kita harus menyalahkan dari posisi pelatih saja karena ketidakbecusan pada saat di lawan Arab memainkan pemain-pemain yang belum siap. Menurut gua belum siap ya, belum siap. Nah akhirnya kegagalan itu ada di pada saat lawan Irak. Itu karena telat aja menurut gua. Oke, itu aja. Kita harus bersatu kembali. Jangan berpikir bahwasanya dia pemain A, B, C, D, E klub ini. Kita bersatu timnas Indonesia yang lebih penting. Oke, sampai jumpa di pembahasan bahasa sepak bola selanjutnya. Bye bye.